Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sudah pajibu? Mudah-mudahan semuanya selalu istiqomah iman dan Islam. Hati selalu berzikir mengingat Allah. Senantiasa diberikan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zufrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul Syekh Mudir Ma'had Bahrul Ulum Ad-Diniyah Al-Islamiyah wa mudarrisihi wa jami'il asatidzah wa tullab wa talibat. Dan tak dapat saya sebutkan satu persatu. Abah, Abu, Abi, Abun, Abati, Walid, para santri, para pelajar, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadir bersama kita di tengah kesibukannya Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, yang tak dapat saya sebut satu persatu untuk supaya jangan sampai ada yang tak tersapa, yang tak tersilap. Maka saya pakai rumus hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abah meminta saya untuk menjelaskan ke adik-adik saya tentang mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Boleh? Nama yang menjelaskan ini Tengku Abdul Somad. Yang pertama, ismuhu, namanya. Nama yang paling bagus adalah Humida, nama yang memakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Al-Qur'anul Karim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sedangkan Ahmad disebutkan Allah, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nama yang terbaik adalah Humida. Yang kedua, nama yang terbaik adalah Ubida. Nama yang menggunakan kata Abdun, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Maka keutamaan yang pertama imam ini namanya Humida. Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Dari segi nama, namanya terpuji. Yang kedua, nasabuhu, nasabnya. Nasab dia bertemu dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Abdi Manaf bin Qusay. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Bertemu nasab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada nasab Abdi Manaf bin Qusay. Dengan demikian maka dia adalah Quraisy sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy,
imam-imam itu diangkat dari kalangan Quraisy, dan ini terbukti ucapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamu Quraisy yamla'ul arda ilman, akan ada seorang imam dari suku Quraisy dan dia akan mengisi dunia ini dengan penuh ilmu. Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, alam yajidka yatimam fa'awa. Dia lahir di Gaza. Gaza itu sekarang disebut dengan Gaza. Gaza itu sekarang letaknya di Palestina. Mudah-mudahan Allah melepaskan Palestina dari jajahan Israel. Apapun yang bisa kita tunjukkan sebagai bukti, tunjukkan kita cinta Palestina. Tadi Ustaz Abdul Somad sebelum datang ke Dayah yang mulia ini memakai sorban Palestina, lalu kemudian dapat hadiah dari Abah sorban sunnah berwarna hijau, lalu yang Palestina disimpan dulu. Kenapa Ustaz tak pakai dua-dua? Panas. Tapi dalam khutbah Jumat tetap sampaikan doa, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin. Adik-adik sampul bukunya gambar bendera Palestina. Ingatkan bahwa masih ada saudara kita yang terjajah di Palestina. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul? Teroris terbesar di dunia adalah Israel. Apapun yang bisa mengiklankan, pakai. Sebagaimana yang dilakukan kesebelasan Maroko. Mereka tidak hanya sekedar main bola, tapi mereka kibarkan bendera. Ada saudara kami yang sedang terjajah, dan salah satu imam dari Palestina itu adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza pada tahun 150 Hijrah, umur 2 tahun meninggal ayahnya, dan dia adalah seorang anak yatim. Jadi kalau ada orang hebat karena bapaknya imam, biasa. Ada orang hebat karena bapaknya raja, biasa. Ada orang hebat karena bapaknya nabi, biasa. Tapi kalau ada orang hebat bapaknya yatim, ini kalau bahasa kampung kita, from zero to hero. Dari nol. Maka adik-adikku yang kebetulan ayahnya meninggal anak yatim, bersemangat. Karena Nabi Muhammad SAW anak yatim, dan imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i juga lahir sebagai seorang anak yatim, dan beliau dibawa pindah oleh ibunya ke kota Ummul Qura, induk dari segala negeri di dunia. Itulah dia kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi Imam Syafi'i itu dibesarkan oleh seorang single parent, seorang ibu. Maka ibu-ibu yang hari ini membesarkan anak, besarkan jiwamu ibu. Engkau adalah ibunya Imam Syafi'i, dan anakmu nanti akan menjadi imam yang memenuhi Nangro Aceh Darussalam dengan ilmu-ilmu keislaman, insyaallah. Jangan berkecil hati, masih ada bapak-bapak yang siap untuk mendoakan dan memberikan semangat. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, tolong adik-adik diingat, karena ini nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Jangan anggap saya sebagai ustaz yang datang berceramah. Ini bahrul ulum, lautannya ilmu di sini. Jadi kalau datang penceramah kemari, mubazir, dia sama dengan menggarami air laut. Abdul Somad datang
menyambung silaturahim dengan Abah, karena Abah sudah meminta beberapa tahun yang lalu, sekaligus menunaikan janji Tengku Fadil Rahmi yang dulu datang dan hari ini sudah menjadi anggota DPD Senaton kita di Jakarta. Hari ini datang kembali untuk menyambung silaturahim. Hadir juga bersama rombongan Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Fadilah, dan hadir juga bersama kita Ketua Tim UAS Ustadz Haji Nazaruddin atau Ustadz Nazar yang mengatur jadwal Ustadz Abdul Somad kemanapun dan dimanapun berada. Anda ingin tahu Ustadz Somad di mana saja, buat apa saja, ceramah di mana saja, jangan lupa ikuti terus channel ini, subscribe, like, share, and comment. Serius sekali jawab. Berikutnya adalah poin yang pertama tadi namanya, yang kedua adalah nasabnya, yang ketiga adalah kondisinya lahir sebagai seorang yatim, yang keempat adalah hafalan. Bagaimana hafalan dia? Umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun hafal kitab hadis yang paling tua adalah kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Imam Malik bin Anas, aradtu kitabi hadza ala 70 min fuqaha'il Madinah. Kitabku ini sudah kubacakan kepada 70 ahli fikih kota Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhum watta'a. Semuanya setuju dengan isinya, maka kunamakan kitabku ini Muwatta. Setelah Imam Syafi'i belajar hadis kepada imamnya Makkah, namanya Imam Sufyan ibnu Uyainah. Ada dua Sufyan, Sufyanani. Yang pertama di Makkah Sufyan ibnu Uyainah, yang satu lagi di Kufah Irak namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri lebih terkenal dengan tasawufnya, walaupun dia juga ahli hadis dan ahli fiqih. Sufyan ibnu Uyainah gurunya Imam Syafi'i. Selesai Imam Syafi'i mengambil Imam Sufyan ibnu Uyainah, lalu dia pun pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah dia datang ke rumah gubernur. Assalamualaikum Tuan Gubernur. Waalaikumsalam. Tolong bawakan saya ke rumah Imam Malik bin Anas, imamnya kota Al-Madinah. Kata Gubernur Madinah, andai kau minta aku memindahkan Bukit Uhud, lebih ringan daripada menghadap Imam Malik bin Anas. Begitulah wibawa ulama zaman dulu. Gubernur pun tak sanggup untuk datang menghadap ke rumah Imam Malik bin Anas. Zaman hari ini Abdul Somad yang datang menghadap ke rumah gubernur membawa proposal. Belum pernah saya. Kalau ada guru kita membawa proposal, dia tidak sedang mengemis, dia tidak sedang meminta, dia sedang mengambil haknya. Karena orang ini punya sendok, sendok itu kalau tak diminta tak dia berikan. Jangan anggap guru kita sedang meminta, mengemis. Tidak, dia sedang mengambil haknya, karena kalau tidak diambil akan diambil oleh orang lain. Betul? Setuju semua nampak. Lalu kemudian dibawalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ke rumah Imam Malik bin Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarlah pembantu Imam Malik. Ada apa? Kami mau berjumpa dengan Imam Malik bin Anas. Sebentar. Assalamualaikum Imam Malik. Waalaikumsalam. Itu ada tamu di luar mau jumpa. Siapa namanya? Datang dari mana? Mau apa?
namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, datangnya dari Makkah, mau belajar hadis. Kata Imam Malik, suruh dia hafal kitabku, setelah dia baca kitabku Muwatta, baru nanti aku akan mengajar hadis kepada dia supaya nyambung ilmunya. Suruh dia baca dulu kitab Muwatta. Lalu pembantunya keluar lagi, kamu, kata guru saya Imam Malik, ulang dulu baca kitab Muwatta, nanti baru belajar kemari. Kata Imam Syafi'i, Muwatta itu sudah di sini semuanya. Begitulah hebatnya, sampai akhirnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i belajar. Lalu apa kata Imam Malik bin Anas? Wahai Syafi'i, carilah guru yang lebih alim daripada aku, carilah guru yang lebih banyak hafalan hadisnya daripada aku. Ini ada beberapa keping uang emas, carilah riwayat-riwayat hadis. Lalu Imam Syafi'i pun melanjutkan perjalanannya ke Yaman, karena di sana banyak ahli-ahli hadis yang sudah pindah dari Makkah ke Madinah menuju Yaman. Lalu Imam Syafi'i pun mengambil riwayat dari mereka. Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid, telinganya dia tutup. Sampai di rumah ditanya sama orang rumah, mengapa engkau tutup telingamu wahai Syafi'i? Kata dia, kalau aku buka maka semua yang aku dengar dari masjid sampai ke rumah masuk ke kepalaku dan aku hafal. Aku takut mengacau di dalam. Imam Syafi'i kalau dia membuka kitab, dia tutup sebelah, dia tengok sebelah. Kenapa? Karena kalau dia buka sebelah, dia hafal juga apa yang dia tengok. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau kita sekarang, jangankan yang mendengar, saya yang menyampaikan ini pun tak ingat apa aja yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada orang sekarang berkata, Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i tidur, saya tidur. Kalau Syafi'i berijtihad, saya pun boleh. Maka tak usah dilawan, tanya aja, kamu waras? Apakah masih ada orang sekarang yang hafalannya sekuat Imam Syafi'i itu? Ada. Coba cari di www.youtube.com. Nanti ada tes IQ 1237832QQZZOPQO38 Tokyo Jepang Amerika Brunei Darussalam Malaysia kecuali Singapura. Lalu kemudian setelah itu suruh dia ulang. Dia bisa mengulang lagi apa yang diucapkan pembawa acara. Itulah orang yang lebih kuat hafalannya daripada laptop, daripada alat perekam. Karena alat perekam bisa rusak, bisa hang, bisa error. Dan saya baru ketemu dengan salah seorang bapak-bapak, menantunya fakultas kedokteran, menghafal Quran selama 2 bulan. Karena dia sekali baca langsung ingat, baca ingat langsung ulang. Ternyata hari ini masih ada. Jadi kalau ibu punya anak yang secerdas Imam Syafi'i, masukkanlah dia ke daya. Itu yang akan melanjutkan mazhab Syafi'i di masa akan datang. Sekarang kenapa tidak muncul Imam Syafi'i? Anak yang tidak lulus SMP, yang tak lulus SMP negeri, yang tak lulus SMP swasta, yang tak lulus SMP plus, yang paling bodoh itu yang dimasukkan ke pesantren. Memasukkan anak ke pesantren karena tidak lulus SMP itu adalah penghinaan terhadap agama Allah. Saya kasih tahu ya, bagi bapak ibu dimanapun berada, mohon ibu jangan tersinggung. Saya tidak sedang menceramahi ibu, saya sedang cerita dengan adik-adik saya kan sekarang. Kalau ada orang tua memasukkan anaknya ke daya karena tidak diterima di SMP, daripada tak sekolah kirim ajalah ke daya. Di SMP pelajarannya bisa dihitung dengan 1 tangan. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Dimasukkan dia ke daya. Sekarang kita hitung berapa pelajaran
pelajaran daya, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, tajwid, arud qawafi, ulumul Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, mukhtaliful hadis, rijalul hadis, gharibul hadis, ditambah lagi dengan fikih, usul fikih. Jadi kalau yang tidak lulus SMP dimasukkan ke daya, 2 gendangnya. Kalau tak error mati. Cari anakmu yang paling cerdas, cari yang hafalannya paling kuat, masukkan ke daya, maka akan keluar Imam Syafi'i abad 21. Setuju? Terserah, mau nggak setuju tak apa-apa. Jadi hafalan Imam Syafi'i ini luar biasa. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta, sampai guru-gurunya semuanya angkat tangan. Sama dengan anak saya, Bu Ustaz, kata seorang ibu. Anak saya pun semua gurunya angkat tangan saking nakalnya. Lalu kemudian semangat Imam Syafi'i belajar ini luar biasa. Selesai dari Imam Sufyan ibnu Uyainah, pergi ke Madinah mencari Imam Malik bin Anas. Selesai dari Imam Malik bin Anas, pergi dia ke Yaman belajar kepada ulama-ulama di Yaman. Selesai dari Yaman, dia pergi pula ke Irak. Di Irak dia belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari sana dia pergi pula ke Afrika Utara. Nama negeri itu Fustat. Negeri itu sekarang dikenal dengan nama Kairo. Itulah dia pada tahun 200 berjumpa dengan murid-murid Imam Laits bin Sa'ad, yang dikatakan orang kana Laitsu afqah min Malik. Imam Laits lebih faqih daripada Imam Malik. Kalau Imam Laits lebih faqih dari Imam Malik, kenapa tidak ada mazhab Laits? Kenapa mazhab cuma ada 4? Mazhab Hanafi meninggal tahun 150, mazhab Maliki meninggal tahun 179, mazhab Syafi'i meninggal tahun 204, mazhab Hambali meninggal tahun 241. Kenapa tidak ada Laits? Kenapa tidak ada mazhab Ibnu Abi Layla? Kenapa tidak ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri? Kenapa tidak ada mazhab Al-Auza'i? Kehebatan Imam Syafi'i adalah karena Imam Syafi'i punya murid-murid yang luar biasa. Jadi yang kelima, Imam Syafi'i punya perjalanan ilmu. Dari mulai Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, dari Yaman ke Kufah, dari Kufah ke Baghdad, dari Baghdad ke Kufah, dari Kufah pergi ke Mesir, pindah ke Mesir tahun 200, meninggal tahun 204. Maka ternyata di Mesir dia menemukan beberapa riwayat hadis yang tak dia temukan di Makkah, yang tak dia temukan di Madinah, yang tak dia temukan di Yaman, yang tak ditemukan di Baghdad, yang tak ditemukan di Kufah. Ternyata ada di Mesir. Karena hadis ada di kepala manusia, bukan di buku, bukan di perpustakaan. Pindah orangnya, hadisnya ikut berpindah. Maka muncullah istilah qaul qadim dengan qaul jadid. Qaul qadim ketika berada di Kufah, qaul jadid ketika sedang berada di Mesir. Itulah dia Imam besar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka safir, kata Imam Syafi'i, safir, lanjutkan perjalananmu, tajid iwadan amman tufariquhu, maka engkau akan mendapatkan ilmu. Begitu juga dengan abah kita, mereka belajar dari satu pondok, dari satu daya, dari satu alim kepada alim yang lain. Jangan pernah puaskan ilmu hanya dengan satu kitab saja, karena ilmu tak terbatas. Kita belajar seperti berjalan di atas air laut. Semakin kita ke pantai, tenggelam lutut kita. Makin ke tengah, tenggelam pinggang kita. Makin ke dalam, tenggelam leher kita. Makin ke tengah laut,
kita sangka kita sudah tinggi, ternyata air jauh lebih tinggi daripada kita semua. Jangan pernah memuaskan ilmu. Dulu ketika di pesantren, saya satu pesantren dengan Tengku Fadil Rahmi. Kawan-kawan pergi ke masjid membawa kamus Al-Munjid fil Lughati wal A'lam. Tebalnya sejengkal, bangga sekali. Padahal sampai di masjid untuk pantau. Begitu sampai di Kairo, nampak kitab Al-Mu'jam, kitab Lisanul Arab, kamus Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Manzur. Ternyata panjangnya 1 meter. Dulu begitu bangganya membawa tafsir Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Tapi ternyata begitu melihat tafsir Mafatih Al-Ghaib, tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, 1 meter. Ternyata kita tidak ada apa-apanya. Jadi semakin berilmu semakin menunduk. Jadi kalau ada di antara jamaah ini menunduk, itu yang paling banyak ilmu. Saking beratnya ngantuk. Ini jam-jam genting, ini jam sekian. Ini jam-jam 2, ini jam genting. Karena kata pepatah, kalau sudah tegang urat perut maka kendur urat mata. Tapi saya sampai sekarang belum pernah marah kepada jamaah yang tertidur. Kenapa? Karena kalau jamaah tidur itu menunjukkan hatinya tenang. Betul? Setuju jamaah. Berikutnya poin yang ke-6. Imam Syafi'i menggabungkan 2 madrasah, 2 aliran. Aliran Hijaz, Makkah, Madinah, Ahlul Hadis. Sedangkan aliran yang kedua, Kufah, Irak, itu adalah Ahlul Ra'i, kaum rasionalis, lebih mengedepankan rasional akal. Sedangkan ini lebih mengedepankan nafs. Terjadi konflik antara Ahlul Hadis dengan Ahlul Ra'i. Datanglah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari Ahlul Hadis dia ambil fikihnya Imam Malik bin Anas. Dari Ahlul Ra'i dia ambil fikihnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia kombinasikan. Maka 2 aliran itu ada dalam kepala diri Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi siapa yang belajar fikih Syafi'i, sesungguhnya dia sudah ada di kepalanya fikih Imam Malik bin Anas dan fikihnya Imam Abu Hanifah. Walaupun Imam Syafi'i tak jumpa dengan Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi meninggal tahun 150 dan di tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Seakan-akan simbol tongkat estafet dilanjutkan. Meninggal satu imam besar, Sirajul Ummah, siraj, lampu yang menerangi ummah. Dia adalah Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi di Kufah. Di tahun yang sama 150 lahir imam besar di Gaza. Itulah dia Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ingat saja tahun 150, 150, 150. 1 batu, 2 burung mati. 1 kali dayung, 2-3 pulau terlewati. Apa caranya? Cara mudah mengingat tahun supaya dapat 2. Ingat 150 lahirnya Imam Syafi'i, hari itu meninggalnya Imam Hanafi. Ini salah satu tips untuk menghafal tahun-tahun. 150, 150, 150. Jangan selesai dari sini pulang jadi 250. Saudara yang dimuliakan Allah, adik-adikku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Poin yang ke-6. Ketika sampai ke Baghdad, di Baghdad ada ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 261 Hijrah. Dia ahli hadis. Kitabnya besar, nama kitabnya Musnad. Kitab Al-Musnad isinya 40.000 hadis. Lebih
besar dari Sahih Al-Bukhari, lebih besar dari Sahih Muslim, lebih besar dari Sunan Abi Daud, lebih besar dari Sunan Nasa'i, lebih besar dari Sunan Tirmidzi, lebih besar dari Sunan Ibn Majah, lebih besar dari Muwatta Malik, lebih besar dari Musnad Ad-Darimi, lebih besar dari Musannaf Ibn Abi Syaibah, lebih besar dari Musnad At-Tayalisi. 40.000 hadis ditulis oleh anaknya, dilanjutkan, namanya Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami hanya menghafal hadis, kami tidak tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad, sebelum datang Imam Syafi'i ke kota Baghdad. Dan Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tentang mana hadis am, hadis umum, mana hadis khas, hadis khusus, mana hadis mutlak, hadis yang lepas bebas, mana hadis muqayyad, hadis yang terikat. Itu pengakuan sendiri dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid namanya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Jadi kalau ada orang sekarang berkata, kamu ngambil hadisnya dari mana? Dari Imam Syafi'i. Saya tidak mau pakai riwayat Syafi'i, saya pakai riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dapat hadis dari mana? Dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat hadis dari mana? Dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas dapat dari mana? Imam Malik bin Anas dari sahabat-sahabat, dari periwayat sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang, saya tidak mau pakai hadis riwayat Imam Syafi'i, saya pakai riwayat Al-Bukhari, ini orang otaknya sungsang. Karena Imam Bukhari meninggal 256, dia mengambil hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil hadis dari Imam Syafi'i, meninggal 204. Imam Syafi'i mengambil dari Imam Malik bin Anas, meninggal 179. Imam Malik bin Anas mengambil dari Imam Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah mengambil dari Imam Abu Zinad. Imam Abu Zinad mengambil dari Imam A'raj. Imam A'raj mengambil dari imamnya ahli hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan sanad. Bukhari dari mana? Dari Imam Ahmad. Imam Ahmad dari siapa? Dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari siapa? Dari Imam Malik. Malik dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, adik-adikku semua yang ada di Bahrul Ulum Ad-Diniyah Al-Islamiyah, ilmu kalian bersanad sampailah kepada imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang sekarang yang tidak dijaga sanad ini. Kamu dapat dari mana? Dari YouTube. Di tasrifnya pula YouTube ini. Taba yatubu YouTuban. Bolehkah belajar dari YouTube? Hanya sekedar mendengar, hanya sekedar melihat, tahu. Tapi kalau untuk berguru, bersanad, mengambil ilmu, maka mesti ketemu dan jumpa. Tapi setelah jumpa, setelah tahu orangnya ada, saya yakin dan percaya ibu, bapak, adik-adik hari ini datang sudah sering mendengar ceramah Abdul Somad di YouTube. Cuman hari ini mau melihat apakah betul Abdul Somad itu ada di alam nyata. Oh, ternyata dia ada. Dan dia itu adalah bagian dari masyarakat Aceh, karena namanya Tengku Abdul Somad. Ini dalam setiap 5 menit saya ulang terus.
supaya orang tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang keenam, Imam Syafi'i lah yang dapat membaca hadis itu. Ini hadis am, ini hadis khas. Maka Imam Syafi'i lah yang menyusun pertama ilmu yang disebut dengan ilmu usul fiqh. Nama muridnya Rabi' Al-Muradi. Ta'al ya Rabi', wahai Rabi', kesini sebentar, ambil pena dan kertas. Imam Rabi' pun menulis. Apa yang mesti kutulis wahai Tuan Guru? Tulislah Ar-Risalah. Imam Rabi' pun menulis Ar-Risalah. Imam Syafi'i tidak melihat Quran, tidak melihat hadis, tidak melihat kitab. Dia bicara saja apa yang ada di kepalanya. Lahirlah kitab itu, dicetak sekarang lebih kurang 300 halaman. Itulah kitab yang hanya bisa dibaca oleh orang S2 di Universitas Al-Azhar karena kualitas bahasa yang begitu tinggi. Nama kitabnya Ar-Risalah, ilmu usul fikih, ilmu yang melahirkan fikih. Produknya, mesinnya adalah usul fikih. Kitab usul fikih tertua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setelah itu barulah disusul oleh ulama dari kalangan mazhab lain. Tapi tonggak dasar tiang utama yang menanamkan fondasi ilmu usul fiqh adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi orang-orang yang hafal banyak hadis, kalau dia tidak belajar usul fiqh, maka dia tidak akan bisa membedakan mana hadis am, mana hadis khas, mana mutlak, mana muqayyad. Apakah hadis ini makna haram, apakah hadis ini maknanya makruh, apakah hadis ini maknanya boleh, apakah hadis ini. Maka kalau ada hari ini orang hanya belajar hadis saja tanpa belajar usul fiqh, maka titelnya adalah DDL, Dolla wa Adalta, sesat dan menyesatkan. Kenapa? Hanya sekedar hafal dalil saja, tapi tidak tahu klasifikasi dalil. Mari kembali ke Quran dan Sunnah, betul. Tapi dalam usul fikih setidaknya 10 Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Maka mereka mempelajari ini. Bapak ibu, adik-adik saya ini belajar itu semua. Itulah mengapa mereka belajar sampai 6 tahun, 7 tahun di dayah, supaya setelah keluar nanti mereka akan mencerahkan umat ini dalam pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya yang ketujuh. Siapa yang pertama kali menulis kitab Ulumul Hadis? Orang akan menjawab Imam Rama Hurmuzi. Tapi belum sistematis. Siapa yang menyusun ilmu hadis secara sistematis? Dia adalah Imam Ibnu Salah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Tapi orang lupa, yang menyusun Ulumul Hadis pertama kali adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi belum dalam kitab yang independen, satu kitab. Dia menyusun ilmu istilah hadis itu ada dalam kitab Ar-Risalah saat pembahasan tentang sunnah. Kalau hadis itu putus di bawah, namanya hadis mu'allaq. Kalau hadisnya putus di atas, namanya hadis mursal. Kalau hadisnya putus, rawinya hilang 2, namanya mu'dal. Kalau putusnya tidak di atas, tidak di bawah, tidak 2 di tengah, namanya munqati. Ada hadis mu'allaq, ada hadis mu'dal, ada hadis mursal, ada hadis munqati, ada hadis syaz, ini semuanya akal dari Imam Syafi'i yang luar biasa, diberikan Allah kelebihan-kelebihan itu. Barulah disusun oleh para ulama hadis dalam kitab Rama Hurmuzi, Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Barulah disusun lagi secara sistematis oleh Imam Ibnu Salah dalam Muqaddimah Ibnu Salah. Tapi kalau orang
selalu mengaitkan. Makanya saya sarankan kepada adik-adik yang berada di Ma'had Ali atau di Fakultas Usuluddin, tolonglah tulis skripsi atau tesis atau fi kitabir risalah, istilah-istilah hadis dalam kitab Ar-Risalah, untuk menampilkan bahwa Imam Syafi'i bukan hanya sekedar imam ahli fikih, tapi dia juga adalah imam ahli hadis. Maka dia bergelar Nasirus Sunnah, dia adalah penolong sunnah. Karena di saat itu mereka sibuk dengan filsafat abad kedua, maka datanglah imam ahlus sunnah wal jamaah, dia adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa yang menyusun ilmu usul fikih? Imam Syafi'i. Siapa yang menyusun kitab ulumul hadis? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa yang mengetahui ini hadis am, ini hadis khas, ini hadis mutlak, ini hadis muqayyad, ini hadis makna wajib, ini hadis nadab, ini hadis mustahab, ini hadis makruh, ini hadis haram. Nabi tak pernah menyebutkannya, Nabi hanya menyampaikannya, tapi makna yang terkandung di dalamnya bukan mansus tapi mafhum. Ini adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Banyak orang belajar bahasa Arab lalu mencoba ingin menerjemahkan kitab ilmu hadis. Lalu ulama hadis meriwayatkan hadis, haddatsana Qutaibah bin Sa'id akhbarana. Lalu ketika menerjemahkan dia buka kamus, haddatsana, haddatsa yuhadditsu, menceritakan, akhbarana, akhbara yukhbiru, mengkhabarkan. Lalu diterjemahkannya, telah menceritakan kepada kami, telah mengkhabarkan kepada kami, dhalla wa adalla. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, maka bicaranya ajaib-ajaib. Ada ahli bahasa Arab ingin menafsirkan Quran, tapi dia tidak melihat barisnya. Dia buka Quran yang belum berbaris. Apa kata dia? Fariqun fil habbah wa fariqun fis syair. Sekelompok masih dalam biji gandum, yang sekelompok lagi gandum yang sudah dikupas. Padahal ayatnya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok masuk surga, satu kelompok masuk neraka. Yang tak senyum tak paham. Jadi kita coba memahami, jangan hanya sekedar bahasa Arab. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka saat meriwayatkannya katakanlah haddatsana. Tapi kalau engkau membacakan hadis kepada gurumu dan gurumu mengangguk setuju dengan isinya, maka saat meriwayatkannya katakanlah akhbarana. Siapa itu yang menjelaskan? Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka riwayatkanlah dengan mengatakan haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau engkau membacakannya gurumu setuju, maka riwayatkanlah dengan istilah akhbarana. Itu tak bisa dijelaskan dengan bahasa, karena itu adalah istilah. Maka disebut ilmu itu dengan nama ilmu mustalah al-hadis, ilmu istilah-istilah hadis. Datanglah seorang perempuan. Perempuan ini bertanya tentang bagaimana kalau ada seorang perempuan yang beribu maaf, kalau tak layak, tak sopan, tak beradab. Perempuan sedang uzur, sedang haid, memandikan jenazah. Apakah boleh perempuan yang sedang haid memandikan jenazah? Dia datang menjumpai ahli hadis. Ahli hadis sedang duduk ramai-ramai. Assalamualaikum ya ahli hadis. Waalaikumsalam. Bagaimana kami perempuan kalau sedang haid
Kata dia, kami tak pernah menemukan hadis tentang perempuan sedang haid memandikan jenazah. Tak ada hadisnya, tak ada. Tapi kalau engkau mau bertanya, coba tanya kepada Hamad. Hamad muridnya Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Mereka pun datang bertanya kepada Hamad. Hamad, iya, ada tak hadis tentang perempuan yang sedang haid memandikan jenazah? Kata Imam Hamad, boleh. Apa dalil? Hadis. Loh, kami ahli hadis kok tak tahu. Mana hadisnya Hamad? Kata Imam Hamad, ketika Nabi SAW sedang iktikaf di masjid, lalu Nabi mendekat ke dinding kamarnya. Ini masjid arah kiblat, lalu kemudian di samping kiri itu kamar Nabi. Nabi berkata kepada Aisyah, nawilinil humrah, wahai Aisyah, tolong berikan aku kain. Aisyah tidak mau masuk ke dalam masjid karena dia sedang haid, dan Nabi tidak mau keluar masjid karena takut iktikafnya batal. Lalu apa kata Nabi? Nawilini, tanganmu saja mengulurkan ke dalam. Ini dinding masjid, tanganmu ulurkan kain ke dalam. Kata Aisyah, aku tidak bisa ya Rasulullah, aku sedang haid. Kata Nabi, tanganmu kan tidak haid. Itulah hadisnya, kata Hamad. Apa maknanya? Orang ahli hadis menghafal matannya, menghafal rawinya, menghafal sanadnya. Imam Syafi'i mengajarkan ke muridnya mafhumnya, mafhumun nas, bahwa yang memandikan itu adalah tangan orang yang sedang haid itu. Begitulah antara mansus dengan mafhumun nas, antara yang mantuk, yang terucapkan, terbacakan, dengan yang tidak terbacakan. Contoh lain, ada seorang mahasiswa S2. Ustaz Abdul Somad, kita bisa jumpa? Bisa. Di mana jumpanya Pak Ustaz? Di masjid. Saya kalau ada mahasiswa mau jumpa, saya ajak ke masjid. Tak saya ajak ke rumah makan, takut saya yang bayar. Takut kena fitnah. Sampai di masjid dia tanya, saya sedang menulis tesis S2 tentang andragogi. Apalah andragogi? Andragogi ini apa sih? Wa ma adraka ma andragogi. Kata dia, andragogi ini belajar setelah dewasa. Saya sudah cari hadis tidak ketemu belajar setelah dewasa, Pak Ustaz. Tolong Ustaz jelaskan dulu tentang hadis belajar setelah dewasa. Lalu saya tanya, Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu beda umurnya berapa? 2 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW dapat wahyu umur 40, lalu Abu Bakar masuk Islam di hari itu saat turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, umur Nabi 40. Pertanyaannya, berapakah umur Abu Bakar waktu itu? 38. Kenapa jadi 42? Nabi lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar. Kalau umur Nabi 40 saat turun Iqra, lalu Iqra itu disampaikan Nabi kepada Abu Bakar, berapakah umur Abu Bakar saat itu? 38. 38 itu anak-anak atau dewasa? Dewasa. Itu kan dewasa. Oh. Jadi dia mau cari hadis itu teks yang berbunyi langsung, ya ayyuhalladzina amanu haza indragogi. Jadi membaca nas itu bukan nasnya, tapi mafhum yang ada di dalamnya. Itu hanya ada pada metodologi madrasatu ahli ra'i yang ada di Kufah, bukan madrasati ahli Hijaz. Imam Syafi'i menggabungkan kedua-duanya. Jadi semua yang ada dalam kitab, dalam sunnah dipakai dengan akal, tiga-tiganya pemberian Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Makanya orang-orang yang paham tentang istinbat hukum, dia akan angkat tangan ala ra'si wal ain. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Asy-Syafi'i
kasyamsi di dunia. Imam Syafi'i dalam ilmu pengetahuan seperti matahari bagi dunia. Saya bisa membedakan ini orang, ini tiang, ini pokok kayu, ini manusia, itu karena ada matahari. Coba kalau tidak ada matahari, mati lampu jam 2 kita kemana? Silap-silap kepala orang tersipak karena kita sangka lantai. Begitulah orang yang tidak bisa membedakan mana halal, mana haram, mana makruh, mana sunnah, mana sunnah muakkad. Kalau tidak ada Imam Syafi'i yang menjelaskannya. Kenapa? Karena kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan yang ke-8, mazhab Syafi'i dengan ketinggian ihtiyat. Ihtiyat adalah tingkat kehati-hatian. Ihtiyat Imam Syafi'i itu tinggi sekali. Kasih contoh Pak Ustaz. Oke, saya bersentuhan dengan istri saya. Aa ke kampus dulu ya yang. Habis itu salaman. Kalian senyum macam paham aja. Habis itu pergi sampai ke tempat mengajar, mau sholat duha. Usolli sunnatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Apakah wudhu saya batal? Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Kenapa? Karena bersentuhan kulit tak batal. Yang batal itu maaf, beribu maaf. Aula mastumun nisa. Kalau kamu lamastumun nisa, kata mazhab Abu Hanifah, maaf, jima. Kalau berhubungan kelamin baru wudhu batal. Kalau hanya sekedar salaman tidak batal. Kalau menurut mazhab Imam Malik bin Anas Maliki, kalau bersentuhan bernafsu baru batal. Kalau tak bernafsu tak batal. Makanya ada sebagian orang dia salaman habis itu dia sholat. Pas ditanya, kok kan udah batal? Aku nggak nafsu. Aku sama istriku ini udah nggak bernafsu lagi gitu. Mohon maaf keceplosan. Mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatiannya tinggi. Mana buktinya? Mazhab Syafi'i mau nafsu, mau tak nafsu batal. Seandainya bersalaman, setelah bersalaman kita pun sholat. Allahu Akbar, datang setan menggoda. Wudhu kau batal Abdul Somad. Tidak. Kau tadi nafsu Abdul Somad. Tidak. Ada sikit kan? Mazhab Syafi'i kalau dipakai tidak mungkin bisa setan masuk walaupun sedikit. Kenapa? Kalau setan berbisik, kau tadi ada nafsu sikit kan? Aku sudah wudhu lagi, setan bodoh. Tingkat kehati-hatian yang tinggi. Tapi saya tidak menyalahkan yang pilih mazhab Maliki. Karena kalau saya salahkan mazhab Maliki, berarti saya menyalahkan guru-guru saya di Darul Hadis. 100% guru saya di Darul Hadis, 2 tahun saya belajar di sana, semuanya bermazhab fikih Maliki. Tapi yang saya ambil hadisnya, bukan fikihnya. Ini masalah adab. Bukan berarti ketika saya mengatakan ini kehebatan mazhab Maliki, ini kehebatan mazhab Syafi'i, lalu saya menjauhkan mazhab Hambali. Tidak. Saya sedang bercerita yang namanya kecap, tentu kecap kita lebih kental dan lebih manis. Kami pun makan. Nawaitu soma qadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Makan. Maroko itu mazhabnya Maliki. Tidak ada istilah imsak. Pas lagi sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut sedang penuh. Paksa dimuntahkan. Dan setelah dikeluarkan masih ada asam-asam sedikit. Disitulah setan masuk. Ada masuk sedikit kan? Kalau pakai mazhab Syafi'i setan tak bisa masuk. Kenapa? Karena ihtiyatnya
tingkat tinggi. Kenapa? Karena 50 ayat sebelum azan mulut sudah bersih. Itu yang disebut dengan imsak. Imsak itu dari mana? Imsak itu dari hadis. Hadisnya juga siapa? Anas bin Malik. Anas, engkau serumah dengan Nabi. Ya, Nabi itu berhenti makannya berapa lama sebelum azan? 50 ayat sebelum azan. 50 ayat itu dihitung sekarang lebih kurang 10 menit. Baca ayatnya jangan terlalu pelan. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 1 jam baru selesai. 50 ayat yang sedang itu 10 menit. Makanya kalau subuh jam 5:20, imsak jam 5:10, maka dipencet habis baterai. Kita pun gosok gigi bersih saat azan subuh. Tingkat hati-hatinya tinggi. Saya tak menyalahkan mazhab Maliki, tapi saya pernah 2 tahun di tempat negerinya mazhab Maliki. Selalulah saya kena ragu gara-gara tidak ada bunyi sirine. Siapa yang naik pesawat atau berada di suatu tempat, mau bertayamum tidak ada debu, mau berwudu tak ada air, bagaimana sholatnya? Kalau diikut mazhab Hanafi tidak wajib sholat. Kenapa tak wajib sholat? Karena debu tak ada, air tak ada. Maka karena tidak ada alatnya, maka tak wajib sholat. Sedangkan menurut mazhab Hambali tetap sholat walaupun tidak tayamum dan tidak wudu, tetap sholat. Mazhab Hanafi tak perlu sholat. Mazhab Hambali tetap wajib sholat, tidak wudu, tidak tayamum, tetap sholat. Mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatian tetap tinggi. Bagaimana? Di saat berada di tempat itu tetap sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Namanya sholat lihormatil waktu, menghormati waktu. Tapi setelah sampai di tujuan tetap diulang, namanya sholat i'adah. Kalau kita pakai mazhab Hanafi, kau tak sholat, debu tak ada, tanah tak ada. Ternyata sholat itu wajib. Bagaimana membayarnya di akhirat? Kalau dipakai mazhab Hambali, sholat dia tanpa wudu, ternyata di akhirat nanti dikatakan sholatmu tidak sah karena tidak ada wudu. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i, dapat dua-duanya. Sholat dihormatil waktinya dapat di tempat itu karena tak boleh waktu ini berlalu tanpa sholat, dan sholatnya tetap sah karena sampai di tujuan dia sholat i'adah. Sholat dibagi 3. Usolli fardul asri 4 raka'atin adaan, usolli fardul asri 4 raka'atin qadaan, usolli fardul asri 4 raka'atin i'adatan. Ibu sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba sikurnya gatal. Kenapa gatal ya? Tengok kulit ikan mas. Berarti wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Bagaimana sholat yang tidak sah? Diulang lagi. Apa namanya? I'adatan. Iya, kalau sholatnya tadi tidak wudu itu sah. Kalau tidak sah bagaimana? Mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatian yang tinggi. Itu datang dari mana? Itu dari akal yang memahami nas dengan baik. Itu yang dilanjutkan. Kelebihan yang ke-9, murid-murid Imam Syafi'i ini luar biasa. Rabi al-Muradi menulis Ar-Risalah, Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani menulis kitab Al-Um. Al-Um ada lagunya, Ummi Ummi Ummi. Al-Um adalah induk. Induk dari segala kitab fikih adalah kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Murid-muridnya itulah yang menulis. Dulu kalau ustaz berceramah ditulis oleh murid itu.
Sekarang kenapa murid tidak ada menulis? Karena langsung direkam dan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Dan sekarang sudah ada alat transkripnya. Ceramah ini semua dimasukkan ke aplikasi itu, langsung keluar transkripnya. Dan transkrip itu tidak bisa dibaca begitu saja karena tak ada titik komanya. Jadi kalau nafas pendek bisa meninggal. Makanya diedit. Selesai saya tausiah di Yogyakarta, di tempat Baitul Kilmah alumni Azhar namanya Dr. Agung Irawan, datanglah adik-adik korban konflik Kalimantan, dan mereka ini dibawa oleh Ustadz Agung ke Yogyakarta. Paginya buat bakso, sorenya kuliah, malamnya jual bakso, tapi masih sempat menulis. Tiba-tiba datang beberapa orang membawa transkrip 500 halaman. Ustaz Somad minta tanda tangan. Buku apa ini? Ini ceramah Ustaz di YouTube, kami transkrip, kami ketik ulang. Meleleh air mata saya. Begitulah kalian dengan kesulitan hidup, tinggal di tengah sawah, Baitul Kilmah, anak yatim fakir miskin duafa, tapi mampu menuliskan. Saya tanda tangani langsung, dan buku itu dicetak, dijual. Hasilnya sebagian untuk anak-anak, sebagian untuk pondok pesantren. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i punya kelebihan, murid-muridnya tak putus sampai hari kiamat, dan murid-muridnya itu ada di daerah Bahrul Ulum Ad-Diniyah Al-Islamiyah. Betul? Apa yang dipelajari di sini? Fikihnya adalah fikih Syafi'i, dari mulai matan takrib, fatul qarib, i'anatul talibin, sampai kepada kitab yang besar Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Itu semua adalah karya-karya yang luar biasa dari murid-murid Imam Syafi'i. Sebutkan saja disiplin ilmunya, maka induknya di sana adalah murid-murid Imam Syafi'i. Kitab yang paling sahih dalam ilmu, dalam hadis, Sahih Al-Bukhari. Siapa yang bisa memahami Sahih Bukhari kalau tidak membaca syarah Sahih Bukhari? Sahih Bukhari disyarah oleh Imam, judul kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Siapa yang mensyarahkan, menjelaskannya? Namanya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di ujung namanya Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Apa gelarnya? Al-Hafiz. Kalau disebut Hafiz, hafalan hadisnya 300.000 hadis, 300.000 hadis di kepalanya, tapi dia tetap bermazhab Syafi'i. Sekarang ada ustaz hafal hadisnya 3 kalau laptopnya hidup, lalu mengatakan saya tidak mengikut mazhab, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Ini adalah imam mazhab yang ke-8 setelah entah imam-imam apalah lagi. Bagaimana mungkin mengaku imam mazhab sedangkan orang yang hafal baca Sahih Bukhari tak paham, baca syarahnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Baca Sahih Muslim, baca Sahih Muslim tak paham, baca syarahnya. Siapa yang mensyarahnya? Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Yang mensyarahnya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676. Imam Nawawi mazhabnya Asy-Syafi'i. Baca tafsir, baca tafsir tak paham, baca Quran tak mengerti, buka kitab tafsir. Tafsir yang paling besar, tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari.
Kata ulama, Ibnu Jarir At-Tabari ini udah sampai pada level mujtahid, tapi orangnya rendah hati, tawadhu. Dia tetap bermazhab, mazhabnya Asy-Syafi'i. 24 jilid, 1 meter panjang. Kalau lebih sedikit, maafkan saya. Ini Pak Ustaz terlalu panjang, karena matanya, sanadnya disebutnya sanad semua, dipotong sanadnya oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menulis tafsir namanya Tafsir Al-Quranil Azim. Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Muhammad Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, mazhabnya juga Syafi'i. Belajar kitab ulumul hadis, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mu'allaq, hadis mu'dhal, hadis munqati, hadis muttalib, hadis syaz, hadis musalsal. Siapa yang menulis? Sekarang referensi yang terlengkap tentang ilmu hadis, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Siapa yang menulis itu? Yang menulisnya adalah Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911. Mudah ingat Imam Suyuti, ingat aja emergensi 911. Imam As-Suyuti, nama lengkapnya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Baca tafsir bil ma'thur yang tebal, Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur, ditulis juga oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Jadi siapa saja yang ingin belajar agama ini, maka kembalilah kepada mazhab Syafi'i. Siapa yang ingin kembali kepada mazhab Syafi'i, maka kembalilah ke Dayah, karena Dayah Bahrul Ulum Ad-Diniyah Al-Islamiyah adalah markaznya pengembangan pembelajaran mazhab Syafi'i. Jadi kalau hari ini banyak umat yang kebingungan, itu karena bingung jauh dari Dayah. Ibu-ibu bersyukur karena masih ada Dayah tempat kita bertanya. Anak-anak kita masih belajar Imam Syafi'i, dan mereka mengawali dari kitab yang kecil, dan kitab-kitab ini semuanya pakai bahasa Arab, dan semuanya diawali dari matan-matan. Kalau sudah belajar matan sampai mati dia tidak akan lupa. Diawali dari matan Al-Ajurrumiyah. Al-Ajurrumiyah itu imam besar dari Maghribi, dari Maroko. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan Kawakib Durriyah, dilanjutkan lagi dengan Al-Imriti, dilanjutkan lagi dengan Alfiyah Ibni Malik, dilanjutkan lagi dengan syarahnya. Maka ini semua tujuannya supaya memahami kitab-kitab ini. Karena kalau ada orang mengatakan, oh lebih keren bahasa Inggris lah Pak Ustaz, bahasa Inggris itu perubahannya tidak terlalu banyak, paling-paling sampai 5 perubahan. Kalau tak percaya kita tanya sama alumni Australia. Mana alumni Australia? Doktor dari Australia, MA dari Jerman, asli orang Nangro Aceh Darussalam, namanya Dr. Riza. Tamat Dayah, tamat pesantren. Cuman berita yang kurang mengenakkan satu aja, mungkin ibu akan kecewa, dia sudah menikah. Dr. Riza, go itu berubahnya jadi berapa Dr. Riza? Dia tanya, ini alumni Jerman sama Australia. Go berubahnya berapa go? Go, gas, going, when, gone. Ya, 4 mungkin 5. Go, gas, going, gone, when. Go, gas, going, gone, when. Saya lihat banyak yang tak hafal karena terpukau. Saya ulang sekali lagi. Go, gas, going, gone, when. Sekarang kita tanya sama yang kelas 1 Dayah. Zahaba berubahnya berapa? Zahaba, zahaba, zahab, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna, zahabtu, zahabna.
Itu baru fi'il past tense, belum lagi fi'il present and future. 14 yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu tadhabani yadhabna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabna adhabu nadhabu. 14 sama 14 28, belum lagi tasrif. Zahaba yadhabu zahaban zahibun mazhubun idhab la tadhab madhaban madhabun midhabun. Apa tak pingsan anak ibu? Makanya kalau anak ibu di Daya kasih makan halal supaya hatinya terang. Doakan tiap malam, bacakan 100 Al-Fatihah supaya terang otaknya menghafal kitab-kitab. Anak-anak Daya luar biasa. Saya sudah bicara 1 jam 10 menit tetap tak bubar. Kenapa? Ketaatan mereka kepada Abah. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada alim, alamah, habaib yang datang kemari menjelaskan keutamaan mazhab Syafi'i sampai 10 sampai 100, ilmunya berlipat-lipat ganda Abdul Somad. Abdul Somad cuma bisa menjelaskan sampai 8 saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Tengku Abdul Somad. Bisa diingat? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.